bahwa hanya Engkau satu-satunya dari Allah yang ada dalam hidup ini yang kami andalkan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kebanggaan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Tapi saat kami menaruh harapan kami, menaruh andalan kami hanya kepada Engkau, karena Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami, maka kami akan mengalami sukacita, kami akan mengalami kebahagiaan, kami akan mengalami damai sejahtera, kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami pemulihan, kesembuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan, menaikkan doa, pujian, penyembahan kami. Saatnya pagi ini untuk Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada umat-Mu jemaat RBC yang Engkau kasihi. Biarlah kami segenap keberadaan diri kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua. Kami memohon pengurapan yang baru atas kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah setiap kata-kata dari lidah bibir hamba-Mu kata-kata yang diurapi, kata-kata yang sanggup menerobos ke kedalaman hidup dan hati kami, karena itu adalah kata-kata yang Engkau urapi di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan rasa haus dan lapar, dengan rasa antusias yang sama. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama perhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan datang kepada kita. Pada pagi ini kita siapkan diri hati kita untuk diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Katakan amin. Amin. Karena itu semua pembicaraan dan sesama kita akhiri, karena hari ini waktunya untuk kita dengarkan Bapa kita di surga berbicara secara spesifik, secara khusus buat kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari satu perikop yang berisi dua kisah. Tapi kita hanya fokus pada kisah tentang doa dari seorang wanita yang sakit pendarahan. Ya, doa dari seorang wanita yang sakit pendarahan dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari Alkitab, dan saya sudah siapkan semua di slide yang sudah saya siapkan. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Di ayat 31, murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tunjukkan gambar ini dan bertanya siapa namanya,
Pasti di antara kita tidak ada orang yang tahu. Kalau kita tidak pernah mendapatkan postingan ini, ataupun mungkin kita tidak pernah memahami mengerti siapa dia. Dia adalah seorang wanita yang bernama Assi Tyler Morton. Dia adalah salah satu pejabat Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter tahun 1977 sampai 1981. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat jabatannya kok bangga. Tapi tidak banyak dari antara kita yang mengetahui histori dari wanita yang bernama Assi Tyler Morton ini. Dia seorang yang cukup mengalami pergumulan yang sangat berat. Mengapa demikian? Ibunya bisu dan tuli. Mamahnya atau ibunya ini diperkosa dan lahirlah dia. Ketika dia lahir di kebun dan kemudian tidak ada bidan yang menolong, dan tukang kebun itu yang menolong seorang nenek-nenek begitu, menolong mamahnya dia, karena tidak ada tempat bersalin saking miskinnya dia. Ketika dia dilahirkan, wanita ini tidak tahu siapa bapaknya, karena memang wanita ini dilahirkan dari kejahatan, pemerkosaan. Sampai ketika mamahnya meninggal, tidak tahu, sampai dia menjabat sebagai menteri pun tidak tahu siapa ayahnya. Cukup berat. Dan dia hidup miskin, dia hidup kecewa, dia hidup penuh dengan sakit hati karena tidak seperti anak-anak yang seharusnya seusia mereka. Aku dapat bermain, aku dapat memberi waktuku untuk bersuka sama dengan teman-temanku, tapi aku harus bekerja keras untuk menghidupi orang tuaku karena mama yang melahirkan aku adalah sakit. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia tidak suka dengan keadaan itu. Suatu hari ada perjumpaan yang membuat breakthrough dari wanita yang bernama Assi Tyler Morton ini. Dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini ngomong dengan dia, Assi, tahukah kamu bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk kamu, itu ditentukan oleh pilihanmu, pilihan mereka, pilihanmu juga kalau itu kamu. Kalau mau kamu miskin dan tidak pernah bangkit dari keadaan masalahmu sekarang ini, kamu memilih itu, kamu juga gak akan pernah mengalami kondisi keadaan yang survive ke depannya. Tapi kalau kamu bangkit dan keluar dari masalahmu, tinggalkan sakit hatimu, tinggalkan kekecewaan itu, maka kamu juga akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Pilih mana? Satu hal yang aku mau kasih tahu, kata pendetanya, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang parah, pengharapan. Kata-kata itu, kalimat itu didengar dan sampai kemudian digelisah, dia merenung. Sampai suatu saat dia betul-betul mengalami breakthrough dan dia menjabat tahun 1977 sampai 1981. Dia diangkat menjadi Menteri Keuangan. Kedudukan yang penting, kedudukan yang strategis di jabatannya dia, menteri. Ketika dia menjabat, dia menikmati betul apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, bahwa ketika aku memilih untuk bangkit dan meninggalkan kekecewaan, meninggalkan sakit hati, meninggalkan hidup tanpa harapan itu, dan memilih untuk bangkit kerja keras, maka sang masa depan itu diberikan kepada orang yang memilihnya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah yang barusan kita baca, sebetulnya satu perikop ada dua kisah. Yang pertama adalah kisah dari anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat, yang sakit keras dan kritis. Dan kisah yang kedua adalah wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini bukan yang utama dalam perikop ini,
Tapi berita wanita ini adalah tambahan. Yang utama dari perikop ini adalah pergumulan yang dihadapi oleh kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia kepala rumah ibadat, pasti dihormati. Anak pegawainya datang dan memberitahu bahwa anaknya sudah meninggal. Bukan berita yang utama. Tapi ternyata wanita yang sakit pendarahan ini sebetulnya sedang interupsi, menghentikan Yesus yang sedang mengadakan perjalanan ke rumah Yairus. Iya, sebetulnya yang mau ditolong itu adalah anak Yairus. Ketika Yesus mengadakan perjalanan untuk menuju ke rumahnya, wanita ini seperti interupsi, seperti datang mendadak tanpa diduga-duga. Dan wanita yang sakit pendarahan ini, kalau kita bertanya mengapa dia menghentikan perjalanan Yesus untuk menolong anak Yairus, karena wanita ini betul-betul membutuhkan kondisi keadaan yang perlu ditolong. Dia nggak memilih untuk hidup tanpa harapan, tapi dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dia interupsi karena apa? Karena keadaannya mencemaskan. Mari kita perhatikan. Kondisi wanita ini sangat mencemaskan. Kondisi yang dialaminya sebenarnya setengah mati. Iya, tanpa harapan dan memprihatinkan. Sama seperti Ashley Tyler Martin. Dilahirkan dari keluarga tanpa ayah. Sampai mamanya meninggal, tidak tahu ayahnya siapa. Sampai ketika dia menjabat sebagai menteri, tidak tahu siapa ayahnya, karena hasil kejahatan. Bukankah itu sebuah kondisi keadaan kalau tidak dia pilih bangkit? Dia akan larut dalam dosa, dia akan larut dalam kegelisahan, kekecewaan, dan akhirnya hidup dalam kemiskinan. Seperti yang dialami wanita ini, kondisinya sangat mencemaskan. Setengah mati walaupun dia hidup tanpa harapan, memprihatinkan. Mari kita perhatikan baik-baik kondisi wanita ini. Tidak dijelaskan berapa umurnya, juga tidak dicatat apa dia bersuami atau punya anak, punya keluarga dalam arti suami atau anak. Tidak dicatat juga pendarahan yang dialami itu jenis penyakit apa. Tapi yang jelas, penyakit yang diderita wanita ini membahayakan. Wanita ini sudah berobat ke sana kemari, tetapi tidak kunjung sembuh. Mungkin dia juga sudah habis-habisan. Hartanya sudah habis untuk berobat, dan otomatis double yang dia harus hidupi. Biaya hidup dan biaya berobat. Mungkin dia sudah betul-betul habis-habisan. Tapi ternyata usahanya, persoalan yang dihadapinya tidak kunjung tambah baik, tapi justru malah semakin memburuk. 12 tahun. Apalagi yang terjadi, dia sudah berusaha dan memburuk keadaannya. Tapi kondisi sosial masyarakat Yahudi pun tidak memberikan kontribusi supaya dia tidak kecewa, hidup tanpa harapan, supaya dia tidak mengalami kondisi yang berlarut-larut seperti itu. Karena memang kondisi wanita yang sakit pendarahan bagi masyarakat orang Yahudi itu seperti celah, gitu ya. Pasti mengalami judgment, penghakiman. Dosa apa kamu, sakit apa kamu, kok nggak sembuh-sembuh? Wanita yang sakit pendarahan bagi orang Yahudi merupakan satu celah, aib, dan dianggap wanita yang seperti itu adalah wanita yang terkena kutuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ditanya dalam masyarakat Yahudi, pasti akan dicari sumbernya. Keturunan siapa kok dia? Silsilahnya detail sampai ditanya detail gitu ya. Alkitab memang nggak mencatat detail, tapi yang pasti
bukan saja sinis membuli, tapi mungkin juga Jasmine itu bertubi-tubi. Dan betapa sakit hatinya dia, betapa sudah sakit tubuhnya, sakit psikisnya, hatinya, dan sebetulnya alaminya. Tapi dia mendengar siapa Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya merubah kondisi dan keadaannya. Walaupun sakit pendarahan yang dialaminya mungkin waktu itu ketika dia mendengar siapa Yesus belum sembuh, tapi dia berharap dia ketemu dengan Yesus, dia akan datang kepadanya memohon anugerah. Dan perasaan-perasaan seperti itu membuatnya kembali tidak putus asa. Hidupnya kembali dipupuk dengan sebuah harapan, karena dia tahu bahwa masih ada harapan. Dia kecemasan, sakit hati itu, dia tinggalkan itu. Dia memilih untuk hidup walaupun dengan persoalan, tapi masih ada harapan yang akan dialami oleh dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 sikap progresif dari wanita ini. Sikap iman yang menandakan dari sebuah doa, dari iman wanita yang memilih untuk hidup dengan harapan, hidup dengan kesembuhan, pemulihan dalam hidupnya. Dia nggak memilih hidup dalam kecemasan, tanpa harapan, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Yesus ketika dia mendengar. Maka yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam progres pertumbuhan iman wanita ini, ada langkah yang pertama dari doa wanita yang sakit pendarahan ini. Dia mendengar siapa Yesus membuat imannya bertumbuh. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendengar siapa Yesus membuat imannya bertumbuh. Perhatikan ayat ini. Dia sudah mendengar kalimat yang mengatakan berita tentang Yesus. Berarti dia mendengar bukan hanya 1 kali. Mari kita akan cari konteks dekatnya. Kalau konteks jauhnya pasti banyak. Mari kita cari dari kitab Markus lebih dahulu, tentang mendengar siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia mendengar siapa Yesus. Yesus itu adalah penyembuh. Dari kitab Markus, Matius, dan Lukas yang pernah dia dengar. Dalam kitab Markus, konteks dekatnya adalah Yesus pernah mengusir roh jahat dari orang Girasa. Dan berita ini pasti tersebar di masyarakat, terutama ketika dia tinggal di Kapernaum, di dekat di mana Yesus sedang melayani Tuhan. Yang orang kerasukan disembuhkan, juga ada di sekitar mereka di Gadara. Kemudian menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Yesus itu begitu detail loh Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa sakit demam itu nggak perlu didoakan dan disembuhkan. Ya, dia semua memperhatikan hal-hal kecil. Mertuanya Petrus aja sakit demam disembuhkan. Dan pasti wanita ini telah mendengar itu. Orang lumpuh disembuhkan, Yesus mengusir setan, sakit perlu disembuhkan, demam disembuhkan, dan dia juga menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Dalam konteks Lukas, cuman hanya 1, konteks dekatnya ya. Konteks dekat itu berarti 1 perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Tapi kalau konteks jauh itu bisa berarti seluruh kitab dalam PL ataupun PB, itu konteks jauh. Dan kalau bicara tentang itu maka banyak sekali apa yang telah dia dengar. Dan pada waktu itu memang terjadi budaya oral, dari mulut ke mulut bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam perkara-perkara yang dibuat oleh Yesus. Dalam konteks Lukas, dia juga mendengar bahwa Yesus mengusir roh jahat. Wanita ini mendengar siapa Yesus dan dia tanggapi itu dengan sebuah respon yang memang dia pengen mendapatkan kesembuhan. Karena 12 tahun dia mengalami kondisi keadaan yang mengecewakan, yang sakit sedemikian rupa, dan dia udah habis-habisan. Dia dengar, imannya mulai tumbuh.
Akibatnya apa? Ada masa depan. Dia dipulihkan ketika dia menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga penyakit itu sembuh. Ada masa depan. Dan mungkin saja kalau dia masih muda, dia bisa menikah lagi. Karena kondisi keadaan yang sakit pendarahan, mungkin saja ada orang-orang yang tidak bisa menikah karena kondisi seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ngapain dia? Ia mendekati siapa? Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjemahan yang lain, asalku jamah jubahnya. Jubah orang Yahudi itu ada seriwil-seriwilannya itu loh. Nah, wanita itu tidak menjamah di tengah-tengah, mendekati dari belakang. Ternyata ia menyelinap di antara orang banyak. Dan kalimat ini mengatakan apa? Mendekati Yesus dari belakang. Mengapa dia menyelinap? Lihat, dia wanita yang najis, dia wanita yang penuh dengan dosa, dengan aib. Bully terjadi untuk dia, kekecewaan dialami dia. Dan rasa itu ketika dia bertemu dengan pendengar tentang Yesus, dia pengen bertemu dengan Yesus. Tapi masyarakat kan menjudgment dia, menghakimi dia. Piye carane supaya aku bertemu dengan Yesus? Dia menyelinap tanpa diketahui oleh banyak orang. Karena memang ada banyak orang yang berdesak-desakan. Saya kan kemudian ngomong begini, siapa yang memegang aku? Siapa yang menyentuh aku? Loh guru, coba lihat, banyak orang seperti ini kan pasti kamu tersentuh. Tidak, karena ada tenaga yang keluar dari saya. Wanita ini datang menyelinap, mendekati Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Yesus, menyelinap dan mendekati. Seseorang yang memiliki tujuan untuk dekat kepada Yesus, dia tidak peduli apapun resikonya. Kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita akan tinggalkan dan kita akan datang kepada Yesus. Kalau kita mau melayani Tuhan dan mau bayar harga, apapun resikonya, pasti ada sesuatu yang dapat kita persembahkan kepada Kristus Yesus yang membuat iman kita, tantangan pernikahan kita, tantangan pekerjaan kita, mari kita hadapi bersama-sama dengan Yesus. Mungkin ada resikonya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bayar, tapi selalu ada iman yang diperkenan ketika kita selalu mau menanggung resiko yang dapat kita tanggung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Ibrani pasal 11, saya akan memberikan 2 contoh saja. Mengapa di situ ada tokoh-tokoh iman yang dicatat oleh Ibrani? Karena dari keseluruhan tokoh-tokoh iman itu, mereka siap dengan semua resiko yang dia tanggung ketika dia berimankan kepada Kristus, ketika dia melayani Kristus. Dia gak takut dengan tantangan, dia gak takut dengan resiko. Perhatikan salah satu 2 contoh ini. Habel, dia gak takut dibunuh dan dicatat dalam Alkitab. Karena iman, Habel telah mempersembahkan karena korban kepada Allah yang lebih baik daripada korban Kain. Karena dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Nuh misalnya, kita tahu riwayat Nuh. Siapa yang nggak tahu riwayat Nuh? Banyak di antara kita pasti tahu, bahkan mungkin sebagai guru sekolah pernah bercerita tentang Nuh. Dia hidup di zaman kondisi keadaan yang buruk, di mana ada dosa di sekitar mereka. Maka Allah benci sekali itu. Tapi dia berani hidup benar di tengah-tengah komunitas keadaan yang porak-poranda, moralitas terjadi amburadul. Dia hidup penuh dengan resiko.
dicatat. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu di rumah, baca keseluruhan dari kitab Ibrani pasal 11. Di situ kita akan temukan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang memang berani menanggung resiko. Dan selalu ada perkenanan Tuhan ketika seseorang dalam pengiringannya kepada Tuhan berani menanggung resiko bersama-sama. Karena itu dalam kebersamaan kita perlu sesuatu yang solid yang memang kita akan dapatkan dalam kesolidan itu. Tema unity yang kita sedang kumpulkan hari-hari ini, bulan-bulan ini menjadi sebuah tekad bersama-sama supaya dengan banyak hal ke depan, sekalipun ada risiko yang perlu kita hadapi bersama-sama. Tapi ingat, ketika kita memulai dan menjalani kehidupan kita, ada risiko memang, ada tantangan memang. Tapi di situ ada perkenanan Tuhan. Wanita ini datang kepada Tuhan dan menjamak jumpa Yesus. Dan ternyata diperkenan oleh Yesus. Dia nggak peduli dengan resiko. Dia nggak peduli dengan cemoohan orang. Tapi dia datang sembunyi-sembunyi dari belakang, menyelinap dan menjamah jumpa Yesus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mungkin dari antara kita hari ini sedang menghadapi sama seperti wanita yang hidup tanpa harapan sebelumnya. Ketika dia mendengar Yesus, dia datang kepada Yesus dan dengan sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Tidak ada orang yang tahu. Dia datang jumpa Yesus, jamah jumpa itu. Pernahkah kita mengalami kondisi keberadaan seperti itu? Kondisi yang berat, kondisi yang sulit. Saatnya tiba kita datang kepada Tuhan, menceritakan doa kita, keluhan hati kita, jeritan hati kita. Maka dia datang tepat pada waktunya, menolong kita. Itu iman yang diperkenan. Bapak Ibu, tergantung dari kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, berani tidak kita belajar untuk menanggung semua resiko yang harus kita hadapi bersama-sama dalam menghadapi situasi kondisi keadaan yang tidak mudah. Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu apa? Akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun jadi ringan. Kata kuncinya adalah, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan tawaran itu diberikan kepada siapa saja, anak-anak Tuhan, ketika hidupnya ada dalam himpitan, tanpa harapan, kekecewaan, putus asa. Dengar berita tentang siapa Yesus buat mujizat. Tapi jangan hanya mendengar, tapi responi dengan pikiran yang positif, dengan attitude yang positif, sampai kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita belajar untuk ini. Menjamah jubah Yesus. Ayo kita perhatikan ayat 29 bagian B. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika apa? Ketika dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi kalau kita ada dalam persoalan, kita datang dengan cerita hati dan mencoba untuk menjamah jubah Yesus, kita juga akan menghadapi pengalaman yang sama seperti wanita ini. Apa artinya menjamah jubah Yesus? Ini bicara tentang ketekunan wanita ini untuk tetap mencari cara dengan gigih, meski seakan tidak ada lagi jalan yang tersisa untuk sembuh. Ya, sepertinya nggak ada jalan yang tersisa. Bayangkan 12 tahun
habis-habisan. Masyarakat membuli dia. Dan perasaan kecewa, perasaan sakit hati itu terasa seperti itu. Tapi ternyata dia jamah jumlah Yesus. Ketekunannya menghasilkan buah. Sekalipun di tengah ketekunan itu dia menghadapi jalan-jalan yang buntu, jalan-jalan yang tidak mudah, jalan-jalan yang mungkin bagi dia gak tersisa. Mana Tuhan? Tapi Yesus tetap berkenan. Dan keberanian wanita ini untuk menghampiri Yesus membuat dia mengalami mujizat yang dialaminya dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Berani tidak kita menjamah jubah Yesus saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi persoalan? Ada banyak kesempatan yang kita miliki untuk kita datang kepada Yesus dan menjamah jubahnya. Doa pagi, pohon fellowship, doa pribadi Anda, waktunya untuk mencurahkan isi hatimu kepada Bapa di sorga. Itu adalah kesempatan untuk kita datang menjamah jubah Yesus dalam panggilan kita kepada Tuhan. Tapi berapa banyak dari antara kita sepertinya kita tangguh, sepertinya kita kuat, sehingga kita gigih untuk mempertahankan apa yang menjadi kekuatan kita. Padahal Yeremia pasal 17 ayat 5 dan yang ke-6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan menaruh harapannya kepada manusia. Tapi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah setiap kita yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, tidak akan pernah mengalami kondisi keadaan kering sekalipun panas terik di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk datang menjamah jubah Yesus. Saya senang karena doa pagi yang saya lakukan tiap pagi dan saya share kepada teman-teman diresponi dengan baik. Saya berharap teman-teman pengurus bisa memberikan fasilitas untuk Zoom yang lebih profesional, supaya ketika kita habis foto ternyata kok sudah hilang gitu. Ya, itu kebersamaan kita. Termasuk ternyata kebersamaan kita hari Kamis yang lalu, Bon Fellowship-nya juga cukup banyak. Tapi dalam minggu ini saya mencoba memikirkan untuk kita bersama-sama onset, bertemu bersama-sama, membahas banyak hal, bersatu hati dalam pengalaman iman kita, sehingga iman kita akan semakin dikuatkan dan tangguh dalam pengiriman kita kepada Tuhan. Jamah jubah Yesus dengan doa. Jamah jubah Yesus dengan harapanmu. Sekalipun kita membuka mata ketika kita berdoa, belum mendapatkan jawaban, tapi langkah dengan iman, tanggapan yang positif akan menghasilkan positif attitude yang kuat dalam pengalaman kehidupan kita. Karena ketika kita membuka mata kita saat kita berdoa, belum mengalami apa-apa, tapi ketika kita berdoa, di situ ada positif attitude pimpinan Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita melangkah dalam perkenanan Tuhan. Sebagai kesimpulan, hidup Kristen merupakan bukti iman. Hidup kita itu adalah bukti iman. Dan kesulitan hidup merupakan cara Tuhan menumbuhkan iman kita. Dan bersyukurlah untuk kesulitan hidup yang kita alami, supaya kita betul-betul bergantung penuh kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu adalah bukti iman kita tumbuh. Menjamah jubah Yesus itu adalah bukti dari iman yang teruji. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan.
Allah. Kita percaya, yes, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Naikkan pujian ini jemaat Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, ambil waktu teduh bersama. Sementara musik mengalun dengan lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap dalam doa yang saya panjatkan, dalam doa sebagai pimpinan jemaat, saya rindu jemaat RBC boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami kemenangan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk datang dan menjamah jubah Yesus. Menjamah jubah Yesus itu bukti dari iman yang teruji. Wanita ini ketika datang ada banyak halangan dan ada banyak alasan untuk dia tidak datang kepada Tuhan. Tapi apa yang telah dia dengar itu mempengaruhi imannya karena dia punya tanggapan yang positif terhadap apa yang dia dengar. Sehingga dia punya positif attitude, sikap yang baik untuk dia datang. Dan ketika dia datang kepada Tuhan pun ada banyak sekali rintangan. Tapi dia datang dengan kerinduan. Dia datang mengandalkan Tuhan. Dia jamah jubah Yesus. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, mari datanglah dengan segenap hatimu, jamah jubah Yesus, dan engkau akan diperkenan. Engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mengalami kemenangan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita yang rindu didoakan, angkatlah kedua belah tanganmu. Semua tutup mata yang ada, datanglah kepada Tuhan dan jamah jubah Yesus. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Pagi ini kami datang memohon anugerah-Mu Tuhan Yesus. Memohon kasih sayang Tuhan, menjamah hati kami, menjamah hidup kami, pikiran kami, semua yang kami kerjakan. Dan datanglah sebagai penolong. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang mengangkat tangan, ataupun yang mereka tidak mengangkat tangan tapi memiliki pergumulan yang sama. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah, kasih sayang Tuhan melimpah, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Kami mau Tuhan mengalami hal itu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Biarlah Engkau memampukan kami, menolong kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh melihat kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama amin. Oke, kita datang kepada Tuhan Bapa di surga. Hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur karena berkat Tuhan yang sungguh-sungguh dapat kami alami dan nyata di dalam kehidupan kami. Untuk menolong kami, memberkati kami, bahkan di jalan kehidupan kami.
segala pergumulan dalam rumah tangga kami, segala pergumulan dalam pelayanan kami, segala rumah tangga dalam pekerjaan, usaha yang kami kerjakan, termasuk pernikahan kami. Kami mohon anugerah Tuhan, kami memohon kemampuan yang datang dari surga, yang akan mengawal kami, memberikan solusi ketika ada jalan buntu, ada jalan pergumulan yang tidak mudah, akan memberikan jalan keluar saat kami menghadapi jalan-jalan buntu di dalamnya. Kami sangat yakin Tuhan, bersama-sama dengan Engkau akan kami dapatkan kemenangan. Bersama-sama dengan Engkau kami boleh menikmati sukacita dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan mewarnai kehidupan kami. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasihi, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka, nama Tuhan, biarlah nama yang ajaib itu akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah atas pelayanan kami di RBC. Kami terus doakan untuk proses pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib yang memberkati pelayanan di RBC, sehingga pelayanan ini akan berlangsung dengan baik, terutama bagi gedung yang kami impikan. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk tanah Semarang Indah. Proses balik nama sudah selesai. Kami berdoa untuk rencana peletakan batu pertama di bulan September yang akan datang. Tuhan juga menolong. Bahkan kami doakan tanggal 1 Agustus yang akan datang, ketika kami menerima hamba-hamba Tuhan JKI Korwil yang ada di Semarang ini untuk bersekutu bersama-sama. Berkati juga rencana ini Tuhan. Bahkan kami doakan untuk secara sinodal, ada acara-acara yang khusus yang akan dikemas di sinode, retret hamba-hamba Tuhan dan istri. Kami doakan supaya acara ini pun juga diberkati oleh Tuhan. Bapa, Engkau menolong kami, Engkau memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Maka semua hal yang kami kerjakan, Engkau Allah yang turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memimpin anak-anak kami masuk ke pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi. Mereka naik kelas, bahkan mereka telah lulus dan masuk ke tempat jenjang pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan SMA ke kuliah. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang perkasa menolong, menguatkan, menopang kami, memberkati kami, menggembalakan kami, memasuki hal-hal yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan pandanglah Dia Bapa yang baik, sumber berkat, ya, sumber damai sejahtera yang dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah. Demikian hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.